Jadi tadi Ibu salah, saya kira Bu Inggris yang masuk. Katanya, Bu bukannya sampai UTS Ibu. Ya sudah, saya bilang saya akan masuk. Gitu ya. Baik, hari ini kan yang presentasi kelompok 2 ya. Tentang apa kelompok 2 ini? Tentang proses manajemen risiko, Ibu. Oke, ya ini kelompok 2 tentang proses dan komponen ya. Proses dan komponen manajemen risiko. Nah, untuk mempercepat itu ya, kita mulai aja ya. Kami persilakan untuk kelompok penyaji, kelompok 2 yaitu Kaila, betul ya, Nur Fitri, dan Masya. Masya, kami persilakan. Ibu cari kacamata dulu ya, sambil sambil ini deh. Masya jangan terbalik, pusing ibu lihat kamu terbalik. Kacamata di mana ya? Mulai aja, silakan. Silakan dimulai aja. Oke, baik Ibu, saya izin mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi suaranya wabarakatuh. kecil banget, nggak kedengeran. Oh iya, oke. Tes tes sudah terdengar belum? Sudah, terdengar, Pi. Oke, thank you. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Prof. Koryana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi proses dan komponen dari manajemen risiko. Oke, yang pertama ini langsung masuk ke konsep dari manajemen risiko itu sendiri. eh jadi pengertian dari manajemen risiko itu sendiri, sebentar maaf. Maaf, Ibu dan teman-teman, ini lagi ada gangguan jaringan, lagi diperbaiki saudara. Ya, Oke, izin melanjutkan ya. Mohon maaf. ya. Untuk yang pertama kan kita akan bahas tentang konsep dari manajemen risiko. Jadi manajemen risiko sendiri itu pada dasarnya merupakan sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengenali, menganalisis, dan juga untuk mengendalikan risiko. Dan tujuan utamanya itu
adalah untuk berfokus pada meminimalkan dampak dari ketidakpastian yang mungkin terjadi, yang mungkin bisa menghambat berjalannya pencapaian suatu organisasi. Dan juga konsep ini tuh bisa diterapkan di berbagai level di individu, perusahaan, hingga masyarakat luas. Selanjutnya, ini adalah definisi manajemen risiko menurut para ahli. Yang pertama ini dari bukunya Prof. Koryana sendiri tahun 2019 itu eh, mengatakan bahwa manajemen risiko merupakan pelaksanaan fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko, terutama yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan dan keluarga dan juga masyarakat. Untuk yang kedua ini, menurut Suesno, dalam bukunya menambahkan bahwa proses ini tuh merupakan proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, hingga evaluasi yang bisa eh, menanggulangi beberapa resiko yang mungkin akan terjadi di suatu organisasi ataupun perusahaan. Dan yang selanjutnya ini menurut Darmawi tahun 2016, manajemen risiko itu merupakan usaha menganalisis dan juga mengendalikan risiko demi efisiensi dan juga efektivitas baik individu, keluarga, masyarakat maupun organisasi. Dan selanjutnya menurut ISO 3000 tahun 2009 itu merupakan standar internasional yang memberi kerangka dan juga prinsip dari manajemen risiko itu sendiri. Sedangkan menurut Koso RM itu proses manajemen risiko itu merupakan proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan seluruh entitas terkait strategi dan juga risk appetite. Maka selanjutnya merupakan tujuan dari manajemen risiko itu sendiri. Yang pertama itu bisa mengurangi potensi kerugian akibat ketidakpastian, terus bisa meningkatkan kinerja dan juga efektivitas dari organisasi atau perusahaan, dan yang ketiga bisa menjaga keberlangsungan bisnis dalam lingkungan yang kompleks, dan yang terakhir dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya adalah manfaat dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Nah, di sini kami menyantumkan beberapa manfaat yang sudah kami cari dari berbagai jurnal dan juga artikel. Yang pertama itu, manajemen risiko bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, kemudian bisa melindungi aset dan juga SDM dari risiko, bisa memastikan kepatuhan hukum dan juga regulasi, bisa menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan, bisa meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan yang terakhir bisa meningkatkan kepercayaan stakeholder. Nah, di sini ada salah satu contoh sederhana dari manajemen risiko di perusahaan. Kami mengambil dari UMKM Cuang Kiasoy di Jember. Ini pada studi UMKM Cuan Kiasoy di Jember ini ditemukan beberapa risiko yang nyata. Salah satunya itu dari sisi keuangan. Terdapat risikonya itu terdapat keterbatasan modal, kenaikan bahan dan juga kenaikan bahan baku. Terus dari sisi operasionalnya terdapat kekurangan dari SDM-nya sama SOP-nya itu kurang jelas atau bahkan tidak jelas. Kemudian dari sisi marketing atau pemasaran itu lokasinya itu kurang strategis dan promosinya itu jadi minim karena dari kurang strategisnya lokasinya. Terus dari produknya sendiri itu ternyata diketahui bahwa produknya itu mudah basi dan juga kemasannya itu kurang menarik. Dan dari sisi strategi pengelolaan itu eh, bisa dilakukan penghindaran, penahanan, dan juga diversifikasi dan juga transfer risiko.
Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai proses manajemen risiko, tapi di sini kita ambil menurut ISO 3000 di tahun 2018. Di diagram di sini ada diagram apa aja sih yang terjadi dalam proses manajemen risiko. Yang pertama di cakupan konteks kriteria, penilaian risikonya itu terbagi menjadi identifikasi, analisa, evaluasi. Terus setelah itu ada proses perlakuan risikonya, perekaman dan pelaporan, pemantauan dan peninjauan, dan juga komunikasi dan konsultasi. Boleh next slide. Nah, di sini kita akan bahas di aspek yang paling atas terlebih dahulu. Di sini ada cakupan, kriteria, dan konteks. Nah, kalau cakupan ini sebenarnya sebelum kita menentukan keputusan apa yang akan dibuat dari resiko-resiko yang ada, itu kita harus menentukan dulu nih, uh, permasalahan ini ada lingkup di mana. Kenapa? Karena uh, proses manajemen resiko itu diterapkan untuk berbagai tingkatan, seperti dari tingkatan strategis, operasional, program, proyek, atau aktivitas lainnya. Seperti contoh, kalau misalnya tadi yang diberikan oleh Fitri, itu dia di UMKM-nya ada dari aspek keuangan, operasional, pemasaran, dan juga strategi. Nah, kenapa cakupan ini perlu diperhatikan dalam proses manajemen risiko? Karena ini akan mempengaruhi satu, tujuan dan keputusan yang perlu dibuat. Lalu setelahnya hasil yang diharapkan dari langkah-langkah prosesnya tuh nanti akan kayak gimana. Lalu yang ketiga itu ada waktu, lokasi, serta hal-hal yang secara khusus perlu dimasukin atau dikecualikan dari penentuan cakupan ini. Selanjutnya, apa aja alat dan teknik penilaian yang akan sesuai, terus sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan itu apa aja, dan juga hubungan dengan proyek dari proses dan aktivitas lain. Selanjutnya ada kriteria. Nah, kalau kriteria ini kita harus uh, apa namanya tahu nih apa sih namanya jumlah dan jenis risiko yang kira-kira bisa kita ambil atau enggak, atau apakah resiko ini masih relatif dengan tujuan dari organisasi tersebut atau dari perusahaan tersebut gitu. Nah, kriteria ini juga harus spesifik. Kenapa? Karena dengan adanya kriteria, kita bisa mempertimbangkan satu sifat dan jenis ketidakpastian yang dari ketidakpastian ini bisa mempengaruhi hasil dan tujuan dari keputusannya. Terus, ketika kita mengambil keputusan dengan adanya kriteria ini, kita bisa paham konsekuensinya tuh apa aja. Terus faktor waktu yang dibutuhkan tuh berapa lama. Konsistensi dalam penggunaan pengukurannya, apakah nanti kita akan mengukur menggunakan kualitatif atau kuantitatif, dan seberapa tinggi sih tingkat resiko yang akan ditentukan. Selanjutnya ada dua lagi yang perlu dipertimbangkan, yaitu gimana kombinasi dan urutan dari berbagai risiko sama kapasitas dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, terus selanjutnya adalah konteks. Untuk konteks ini sebenarnya fokusnya adalah apa namanya kita tuh bisa paham apakah ini problemnya internal atau eksternal, atau seandainya memang dua-duanya apa sih namanya kira-kira bisa efek ke dua pihak, pihak internal atau eksternal, itu siapa aja yang bisa berefek atau berdampak. Nanti untuk siapa aja sih pihak-pihak yang termasuk dalam internal dan juga eksternal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penilaian risiko. Nah, penilaian risiko ini kan dibagi tiga ya, ada identifikasi, analisa, sama evaluasi. Nah, yang pertama kita masuk ke identifikasi dulu. Tujuan dari adanya ini harusnya risiko ya, bukan rasio. Tujuan dari identifikasi risiko ini itu untuk menemukan, mengenali, dan menggambarkan risiko yang dapat membantu atau justru menghambat organisasi untuk mencapai tujuannya.
Nah, dari identifikasi risiko ini, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam mengidentifikasinya. Yang pertama, sumber risikonya ini termasuk yang berwujud atau tidak berwujud. Lalu, penyebab dan kejadian dari risiko ini, ancaman dan peluang, kerentanan dan kapabilitas, perubahan dalam konteks eksternal dan internal, indikator risiko yang muncul, sifat dan nilai aset serta sumber daya, konsekuensi dan dampaknya terhadap tujuan, dan juga eh, apa namanya, keterbatasan pengetahuan dan keandalan informasi, faktor terkait waktu, bias atau asumsi dan keyakinan dari pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat ini apakah internal dan eksternal. Nah, untuk identifikasi ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti contohnya brainstorming, atau misalnya kita melakukan SWOT untuk kita tahu nih uh, part of ancaman dan peluangnya itu apa. Terus wawancara, atau kita bisa menganalisis kembali dokumen, atau kita bisa menggunakan daftar risiko kayak risk checklist, dan beberapa hal lainnya kita bisa gunakan untuk identifikasi rasio. Boleh di next slide. Selanjutnya ada ini analisa risiko. Nah, untuk analisa risiko sendiri tujuannya untuk memahami sifat risiko dan karakteristiknya tuh bagaimana. Termasuk tingkat risiko yang sesuai. Nah, dari analisis risiko ini, kita akan menggunakan pertimbangan yang benar-benar rinci atas ketidakpastian sumber risikonya dari mana, terus konsekuensi, kemungkinan peristiwa, skenario, pengendalian, dan juga efektivitasnya. Nah, dari analisis analisis risiko ini ada beberapa komponen yang perlu digunakan untuk pertimbangan. Yang pertama, kemungkinan terjadinya peristiwa dan konsekuensi, sifat dan besarnya konsekuensi, kompleksitas, dan juga keterhubungan dari konsekuensi ini, faktor yang terkait dengan waktu dan volatilitas, efektivitas pengendalian yang ada, dan juga tingkat sensitivitas dan kepercayaan. Boleh next slide. Nah, selanjutnya adalah evaluasi risiko. Tujuan dari evaluasi risiko ini untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi risiko ini akan melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan untuk menentukan di mana uh, apakah ini perlu tindakan tambahan atau enggak. Nah, dari evaluasi ini tuh kita bisa menghasilkan keputusan untuk apakah kita akan melakukan tindakan lebih lanjut atau tidak. Terus mempertimbangkan opsi perlakuan risikonya. Jadi nanti setelah kita mengidentifikasi dan juga menganalisa, kita harus mengevaluasi lagi dari risiko yang ada atau konsekuensi yang ada. Kita akan memperlakukan ini seperti apa. Keputusan yang akan diambil itu seperti apa. Lalu kita bisa menghasilkan juga analisis untuk lebih lanjut untuk paham nih ini resikonya seberapa jauh sih untuk efeknya ke perusahaan atau organisasi ke depannya, atau apakah ini perlu ditindaklanjuti secara langsung atau bisa kita tindak lanjuti yang lain dulu. Terus kita bisa mempertahankan pengendalian yang ada, dan juga yang terakhir kita meninjau kembali tujuan. Karena biar gimana pun sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu punya visi misi dan tujuannya. Jadi resiko-resiko yang ada juga perlu dipertimbangkan lagi apakah sudah sesuai dengan tujuannya, atau justru ketika kita tanganin resiko ini perusahaan bisa keluar dari tujuan yang sebenarnya udah ditentukan sama perusahaan dari awal. Boleh di next slide. Oke, selanjutnya setelah evaluasi kita ada perlakuan resiko. Nah, eh, untuk perlakuan resiko ini sebenarnya tujuannya untuk memilih dan menerapkan opsi untuk menangani risiko. Nah, proses yang terjadi ketika perlakuan risiko itu yang pertama,
kita bisa merumuskan dan memilih opsi apa aja yang bisa kita ambil dari hasil evaluasi tadi. Lalu kita bisa menilai efektivitas dari ada apa sih namanya dari opsi yang sudah kita pilih, apakah keputusan yang kita ambil ini sebenarnya benar-benar efektif atau justru ini malah bikin segala prosesnya jadi makin ribet dan makin muter-muter. Selanjutnya ada rencanakan dan menerapkan dari perlakuan resiko itu. Jadi setelah kita merumuskan menilai efektivitas di perlakuan ini, kita akan menentukan gimana caranya kita benar-benar bisa mengimplementasikan keputusan yang sudah diambil kepada organisasi. Kita rencanakan dan kita terapkan kepada organisasi atas keputusan yang sudah dibuat. Nah, justifikasi dari perlakuan risiko itu tuh benar-benar luas karena ada beberapa pertimbangan yang harus diambil dari segi ekonomi, terus juga kewajiban organisasi, komitmen sukarela, dan juga pandangan pemangku kepentingan. Makanya tadi kita dijelaskan bahwa eh, kita harus paham ini yang akan terkait dengan resiko atau konsekuensi dan juga keputusan yang kita ambil itu di baik secara eksternal dan juga internalnya itu bagaimana. Boleh di next slide. Nah, yang terakhir di sini ada 3 poin yang melengkapi dari proses manajemen risiko. Yang pertama adalah pemantauan dan peninjauan. Tujuan dari pemantauan dan peninjauan ini untuk memastikan dan meningkatkan kualitas serta efektivitas proses penerapan dan juga hasilnya. Dan pemantauan dan peninjauan ini harus dilakukan di semua setiap proses, karena ini akan mencakup perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil, serta memberikan feedback terhadap keputusan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah pencatatan dan pelaporan. Tujuannya yang pertama, mengkomunikasikan kegiatan dari hasil manajemen risiko di seluruh organisasi, di seluruh perusahaan. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, meningkatkan kegiatan manajemen risiko, dan juga membantu interaksi dengan pemangku kepentingan, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas atas risiko. Nah, tujuan dari pencatatan dan pelaporan ini sebenarnya agar eh, ketika kita mendokumentasikan sesuatu resiko dan juga keputusannya, jadi ini bisa kita lihat lagi nih di masa depan, ini adalah keputusan yang pernah kita ambil. Kira-kira di masa depan apakah bisa digunakan lagi, atau kalau misalnya ada permasalahan yang keluar lagi di masa depan, kita bisa meninjau ulang kembali dokumentasi yang telah kita buat di masalah yang sebelumnya. Tuh. Selanjutnya adalah komunikasi dan konsultasi. Tujuannya untuk membantu para pemangku kepentingan yang relevan dalam memahami risiko, dasar pengambilan keputusan, serta alasan mengapa tindakan tertentu diperlukan. Nah, dalam komunikasi dan konsultasi ini sama pentingnya karena dalam suatu perusahaan dan organisasi itu yang bekerja atau terlibat tidak hanya 1-2 orang. Bahkan kita bekerja dengan organisasi lain, kita juga bekerja dari divisi lain, maka komunikasi dan konsultasi ini tuh benar-benar diperlukan supaya uh, analisis resiko juga lebih baik, lebih tajam, dan juga pengambilan keputusannya itu lebih efisien dan apa namanya efektif. Boleh next slide. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi setelah dibahas tadi mengenai konsep dan proses dari manajemen risiko, selanjutnya saya akan membahas mengenai pihak yang terlibat dalam manajemen risiko. Boleh di next? Jadi dalam praktiknya tersendiri itu manajemen risiko itu dibagi menjadi 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Jadi kalau pihak eksternal itu berasal dari dalam organisasi yang memiliki kendali langsung atas kegiatan sehari-hari di dalam perusahaan, kemudian fokus pada implementasi pengawasan dan budaya risiko. Sedangkan untuk pihak eksternal
berasal dari luar organisasi dan mereka ini tidak terlibat langsung dalam operasional sehari-harinya, tetapi mereka memiliki peran yang penting karena memberikan pengawasan dan tuntutan kepatuhan serta perspektif yang independen. Dengan kata lain itu, internal itu lebih kepada pelaksana dan pengelola di lapangan, sedangkan eksternal itu pengawas sekaligus pihak yang memberikan masukan dan tekanan agar perusahaan benar-benar konsisten dalam menjalankan manajemen resikonya. Well, the next. Baik, selanjutnya saya akan membahas lebih detail mengenai pihak internal. Itu, jadi pihak internal itu dalamnya semua bagian dalam perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap manajemen risiko, yang artinya implementasi manajemen risiko harus mencakup entity level division, business unit, hingga subsidiary dan mencakup seluruh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Jadi di level tertingginya itu ada BOD atau Board of Director yang memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko dengan turut memperhitungkan risk appetite dan dari entitas. Kemudian ada CEO atau Chief Executive Officer yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan berjalannya manajemen risiko yang efektif pada keseluruhan perusahaan diimplementasikan jadi dalam setiap bagian dari perusahaan, yaitu tanggung jawab dari Chief Executive Officer. Kemudian ada manajer yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung penerapan prinsip manajemen risiko perusahaan, kemudian memastikan pemenuhannya dengan risk appetite dan mengelola risiko di ranah kewenangannya agar konsisten dengan risk tolerance yang dimilikinya. Kemudian ada risk officer, financial officer, dan internal audit yang memiliki peran kunci dalam mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Dan yang terakhir, ada petugas operasional atau biasa disebut risk coordinator. Mereka adalah pelaksana di lapangan yang memastikan prosedur dan kebijakan manajemen risiko itu dijalankan sesuai dengan aturannya. Jadi intinya semua bagian dalam perusahaan punya tanggung jawabnya masing-masing atas manajemen risiko. Tidak hanya level atas, tapi juga sampai ke individu karyawannya. Boleh di next. Selanjutnya ada pihak eksternal. Jadi pihak eksternal itu contohnya itu seperti pelanggan, kompetitor, otoritas, dan pihak yang berperan dalam value chain perusahaan. Jadi pihak eksternal ini tidak memiliki tanggung jawab dalam memastikan efektivitas manajemen risiko dari entitas, tapi pihak-pihak tersebut berperan penting dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung manajemen risiko. Jadi, pihak eksternal itu berperan dalam memberikan perspektif independen dan objektif dalam pengelolaan risiko, kemudian membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan regulasi dan standar global, kemudian menambah kredibilitas perusahaan di mata investor, regulator, dan publik. Jadi, contohnya kalau regulator di Indonesia itu misalnya OJK, kemudian Bank Indonesia, atau lembaga seperti ISO. Jadi mereka mengeluarkan aturan, mengeluarkan aturan, kebijakan, dan standar yang wajib dipatuhi. Boleh di next. Jadi siapakah saja pihak eksternal yang memiliki peran dalam manajemen risiko? Yang pertama ada auditor eksternal, yaitu mereka memberikan independent assurance atas kewajaran laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian risiko. Auditor eksternal itu membantu perusahaan mengidentifikasi area yang rawan risiko serta memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian ada regulator yang mengeluarkan aturan kebijakan dan standar yang harus dipatuhi perusahaan, misalnya OJK, BI, Bapepam, LK, ISO, menjadi pengawas agar manajemen risiko dijalankan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Kemudian ada pemegang saham atau investor. Pihak yang memiliki kepentingan terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan risiko, terutama risiko yang berpengaruh pada profitabilitas dan nilai perusahaan itu. Jadi tekanan dari investor itu memiliki manfaat dalam manajemen risiko, yaitu dapat mendorong perusahaan untuk memperkuat sistem dari manajemen risiko itu. Dan yang terakhir ada konsultan risiko. Jadi mereka memberikan pengetahuan, keahlian teknis, dan best practice dalam penerapan manajemen risiko. Konsultan risiko juga membantu perusahaan dalam risk assessment, risk modeling, hingga implementasi sistem ERM. Biasanya konsultan risiko itu dilibatkan jika perusahaan membutuhkan pandangan independen atau teknologi analitik hasil. Boleh di next.
Kemudian pentingnya koordinasi antara pihak yang telah saya jelaskan tadi, yaitu eksternal dan internal. Yang pertama itu menciptakan efektivitas sistem manajemen risiko. Dengan koordinasi antara eksternal dan internal itu dapat memastikan kebijakan dari manajemen puncak dan regulator dapat diterapkan konsisten hingga level ke operasional. Kemudian mengurangi tumpang tindih peran dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seperti contohnya jika internal itu BOD, manajemen audit internal, dan eksternalnya itu auditor, regulator, investor dapat bersama-sama menjamin bahwa risiko dilaporkan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dapat membantu membangun kepercayaan dari stakeholder. Kemudian yang ketiga ada memastikan kepatuhan regulasi. Koordinasi dengan pihak eksternal seperti regulator dapat membantu perusahaan untuk menyesuaikan strategi risiko dengan peraturan yang berlaku dan mengurangi potensi sanksi hukum maupun kerugian reputasi. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Masukan dari auditor, konsultan, dan investor dapat memberikan sudut pandang lain yang lebih independen. Kemudian digabungkan dengan informasi internal seperti manajer, risk officer, dan karyawan dapat menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan berbasis dengan data. Dan terakhir ada 4, meningkatkan resiliensi organisasi. Kolaborasi dari pihak internal dan eksternal dapat memperkuat kemampuan perusahaan dalam mendeteksi, merespon, dan memitigasi resiko yang kompleks. Dan dapat membantu perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Baik, next. Baik, cukup sekian dari kelompok 2. Untuk yang tidak memiliki pertanyaan, boleh di raise hand. Udah tuh. Baik, kepada Kak Yuda dipersilakan. Oke. Thank you, terima kasih atas pemaparan materinya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, tadi sempat di mention di materi ada peran dari pihak eksternal seperti untuk konsultan risiko. Nah, kapan sih perusahaan itu sebaiknya melibatkan tim internal ketimbang dari konsultan? Gitu. Thank you. Oke, thank you. Ditampung dulu. Next buat Cecil, silakan. Terima kasih kelompok 2 atas penyampaian materinya. Saya Cecilia Seril izin bertanya. Dalam konteks ERM, mengapa keterlibatan seluruh karyawan itu dianggap esensial dalam penerapan proses dan komponen manajemen resiko? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kepada Jonathan dipersilakan. Ya, izin bertanya kepada kelompok 2, secara praktiknya ini, apakah semua risiko ini bisa ditandatangani, harus ditandatangani dengan proses yang sama seperti yang dijelaskan di PPT, atau mungkin ada strategi atau proses yang berbeda sesuai dengan jenis risiko? Terima kasih. Oke, terima kasih Jonathan. Untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu ya. Saya izin. Oh ya, satu lagi Fahri. Fahri mau jadi nanya? Oh, boleh jadi. Oke. Pertanyaan saya itu terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran akan risiko itu menyeluruh kepada seluruh level karyawan agar kayak penyelesaian terkait manajemen risiko ini tidak hanya menjadi tanggung jawab atasan puncak doang, tapi menjadi kesadaran seluruh karyawan di organisasi tersebut. Mungkin gitu aja. Sorry, Fahri boleh diulang pertanyaannya? Oke, pertanyaannya adalah terkait dengan bagaimana cara agar sadar terhadap risiko itu bisa menjadi atau bisa menyeluruh kepada seluruh karyawan, baik level karyawan yang di bawah maupun yang di atas.
agar penyelesaian terkait atau menjalankan terkait dengan manajemen risiko ini atau sadar risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi atasan saja. Oke, thank you Fahri pertanyaannya. Untuk teman-teman semua, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin untuk tampung terlebih dahulu dan berdiskusi untuk jawabannya. Terima kasih. Ya, silakan. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Cecilia Sheryl. Jadi tadi kira-kira pertanyaannya itu mengapa seluruh karyawan yang tidak hanya tingkat manajemen atau tingkat atas itu memiliki tanggung jawab terhadap manajemen risiko. Jadi jawabannya adalah karena seluruh karyawan ini memiliki tanggung jawab karena manajemen. Sebentar, maaf. Jadi karena resiko itu datangnya itu dapat muncul dari berbagai lini. Jadi baik dari aktivitas strategis, operasional maupun teknis harian itu bisa saja resiko terjadi. Eh, Contohnya kesalahan kecil dalam prosedur operasional itu bisa memicu kerugian finansial atau reputasi yang besar jika tidak ditangani. Jadi tidak hanya dari CEO ataupun manajemen-manajemen tingkat tinggi, tapi justru karyawan di level operasional itu yang harusnya menjadi garis terdepan karena dapat pertama kali menyadari adanya potensi resiko itu. Jadi mereka bisa memberikan sinyal dini atau early warning sebelum masalah itu berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Jadi efektivitas manajemen risiko itu tidak hanya bergantung pada struktur formal seperti dewan direksi, tapi juga pada seluruh sumber daya dalam perusahaan itu. Apakah sudah terjawab, Sheryl? Sudah sangat terjawab. Terima kasih kelompok 2. Oke, sama-sama, Sheryl. Oke, aku izin masuk buat jawab pertanyaan dari Jonathan. Sebelumnya pertanyaannya adalah secara praktik, apakah semua risiko harus ditangani dengan proses yang sama seperti yang dijelaskan pada presentasi kami, atau mungkin ada strategi atau proses yang berbeda sesuai dengan jenis risikonya. Nah, kalau dibahas dari segi jenis risiko, sebenarnya tadi dijelaskan dari diagram yang sudah dibuat dari proses manajemen risikonya ISO 3000 itu tuh kita sudah dijelaskan untuk tahu nih cakupannya apa, kriterianya apa, dan konteksnya apa. Jadi kalau berdasarkan jenis risikonya itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan dengan strategi yang sudah tadi disebutkan. Karena dari strategi itu sendiri kita udah paham nih untuk cara mengerjakan si strategi ini, itu tuh kita udah tahu ini jenis risiko yang bagian mana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah ada proses yang berbeda, apa namanya, dari apa yang kita jelaskan dari PowerPoint, itu ada dan tergantung ke perusahaan yang menggunakan strategi apa. Kalau di Indonesia mostly
perusahaan itu pakai strategi dari ISO 3000 karena dia udah dijadikan SNI atau Standar Nasional Indonesianya juga, jadi udah diadaptasi. Cuman kalau misalnya mau tahu dari uh, strategi yang lain atau proses yang lain, itu juga ada dari IRM, COSO atau KOSO IRM, yang mereka itu prosesnya menggunakan 4 kategori. Yang pertama ada strategis, ini itu eh, fungsinya untuk mencari tahu ini sasarannya untuk mendukung dan selaras dengan misi perusahaan. Lalu, apakah sudah terjawab buat Jonathan? Ya, sudah terjawab. Terima kasih Aca dan kelompok 2. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya aku izin menjawab pertanyaan dari Fahri yang kurang lebih pertanyaannya itu bagaimana cara agar para karyawan itu sadar terhadap risiko yang bisa terjadi, terkhususnya pada level seluruh karyawan, agar risiko ini tuh nggak jadi tanggungan atasan aja gitu ya kurang lebih. Jadi kesadaran untuk eh, menghadapi risiko ini memang nggak bisa ditanggung oleh atasan aja atau oleh manajemen puncaknya aja, tapi juga harus jadi budaya seluruh karyawan ya, seluruh level karyawan mau dari atas sampai bawah pun semuanya harus punya kesadaran akan itu. Nah, caranya itu gimana? Cara yang kita bisa ngelakuin beberapa cara, maksudnya sebagai atasan ya pasti bisa melakukan berbagai cara. Salah satunya itu eh, perusahaan itu bisa atau perlu mengadakan edukasi atau pelatihan secara rutin kepada seluruh level karyawan ya supaya mereka tuh paham apa itu risiko dan gimana cara ngelolanya. Terus juga yang kedua ini bisa dilakukan eh, komunikasi terbuka tentang risiko itu sendiri. Misalnya kayak ngadain sharing session atau juga ngadain laporan-laporan insiden gitu loh. Apa yang terjadi misal di dalam kurun waktu 1 minggu atau 1 bulan yang dilakukan secara berkala. Kayak misalkan sebulan sekali atau bahkan seminggu sekali gitu. Supaya bisa lebih paham apa itu resiko dan lebih paham juga gimana cara menanganinya. Terus juga bisa yang ketiga bisa dilakukan dengan cara memberi tanggung jawab itu sendiri, tanggung jawab resiko itu sendiri, dan tanggung jawabnya itu harus jelas, misalnya kayak merujuk ke risk coordination atau misalkan kayak tiap unit kerja itu kita tunjuk salah satunya untuk menjadi apa namanya penanggung jawab resiko gitu supaya dia bisa belajar gimana caranya menanggulangi resiko-resiko tersebut. Dan mungkin yang terakhir bisa dilakukan dari pihak sisi manajemennya itu bisa melakukan atau memberi contoh serta apresiasi bagi karyawan-karyawan yang emang bisa dibilang lebih aktif gitu untuk melaporkan atau juga untuk mencegah risiko-risiko yang terjadi. Misal mereka memang apa namanya mungkin lebih mengerti dan jadi lebih vokal gitu terhadap isu-isu atau terhadap kejanggalan yang terjadi gitu dalam perusahaan. Jadi mereka vokal dan mereka melaporkan apa yang terjadi dan juga apa namanya memberi memberi cara pencegahan atau cara penanggulangan dari risiko itu. Nah, dengan begitu kesadaran risiko ini bisa jadi bagian dari budaya perusahaan, bukan sekadar tugas dari si atasan atau si manajer atau manajemen puncaknya aja gitu. Nah, untuk Fahri apakah sudah terjawab? Oke, sudah sangat terjawab sekali. Terima kasih Fitri, Aca, Kaili, kelompok. Sama. Oke, terakhir buat pertanyaannya dari Kak Yuda. Kapan sih perusahaan sebaiknya melibatkan konsultan dibanding hanya mengandalkan tim internal?
Nah, sebenarnya kalau untuk perusahaan sendiri kan sebenarnya mereka biasanya udah punya konsultannya sendiri ya. Jadi mungkin menurutku perusahaan itu perlu konsultan kalau misalnya ini sebuah perusahaan yang memang baru aja dibuat, yang isinya benar-benar masih jajaran-jajaran internal, jajaran-jajaran yang mereka baru lagi ngebentuk tentang gimana caranya proses manajemen risiko. Karena uh, untuk ISO 3100, sorry, 3000 sendiri itu perlu dipelajari secara terpisah. Maksudnya harus ada orang yang expert terhadap apa namanya pemahaman dari ISO 3000 itu. Selanjutnya, kalau misalnya sebuah perusahaan itu sedang mengalami yang adanya apa namanya resiko yang kompleks kayak keuangan global atau misalnya uh, ada problem cyber apa namanya terus ada regulasi lintas negara atau juga kalau misalnya uh, perusahaan ini lagi pengen melakukan sebuah transformasi yang cukup besar gitu, contohnya akuisisi, merger, atau kalau misalnya mereka mau mencoba untuk ekspansi ke internasional kayak gitu. Apakah sudah dijawab? Oke, thank you atas jawabannya cukup lengkap. Jadi eh, perusahaan itu harus apa namanya di konsultannya itu dia ketika memiliki standar sendiri seperti ISO 3 3000 ya, itu kan perlu pemahaman pemahaman yang mendalam. Jadi yang kayak tadi dimention juga karena mungkin perusahaan-perusahaan baru juga mereka ya butuh konsultan luar, nggak bisa uh, dia langsung pakai tim internal sendiri untuk resolve masalahnya. Oke, thank you ya untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Ya. Bu, Sudah, sekian. pertanyaannya sudah Sudah, terjawab. udah. Oke, baik. Tadi yang pertama siapa yang nanya ya? Atau yang tadi aja yang terakhir, kapan sih perusahaan itu harus mengambil, istilahnya mengambil kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengatasi risiko ya? Biasanya biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu ada yang tidak dipakai untuk membiayain risiko dari luar ya. Itu kita sebut biaya cadangan. Dia setiap tahun keuntungannya dicadangkan untuk menanggulangi risiko tadi. Tapi ada juga perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan, katakanlah perusahaan asuransi ya, untuk menanggulangi risiko-risiko tersebut. Jadi ada retensi menanggung risiko dengan perusahaan lain dan dia bisa bekerja sama dengan perusahaan itu. Nah, kenapa sih semua bagian harus tahu tentang risiko itu? Tiap bagian kan punya beda-beda ya, punya punya apa risiko yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya di pabriknya saja yang memproduksi barang itu saja yang dapat risiko, tidak. Semua ada risikonya. Misalnya eh, musim sekarang hujan, kemudian pabrik itu bisa bocor atau ruangan kerja dia bocor. Nah, itu kan harus ditanggulangin oleh perusahaan asuransi, perusahaan itu sendiri. Nah, kita kembali lagi apa sih sebenarnya proses manajemen risiko itu? Ini biasanya proses manajemen risiko itu kita mengidentifikasikan dulu apa sih masalahnya. Setiap tahun apa sih yang timbul? Aduh, baterainya habis. Tah. Jadi kita identifikasikan dalam tahun ini bagian katakan bagian keuangan apa risikonya, ya kan? Dia ada bagian-bagian yang harus kita lihat ya. Apa sih kerugiannya? Kemudian kita lihat lagi
bagian akuntansi, akuntingnya bagaimana, marketingnya bagaimana, produksinya bagaimana, kemudian ada lagi engineering maintenance-nya bagaimana, kemudian jangan lupa HRM-nya juga, bagian SDM-nya. Itu kita lihat, selalu kita identifikasikan ya, sehingga kerugian itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya zaman sekarang anak apa pegawai yang generasi Z, Gen Z ya, itu kan kerjanya tidak betah satu tempat, dia selalu pindah-pindah. Nah, ini juga bisa membuat kerugian bagi SDM karena udah menerima ternyata dia pindah lagi, kita harus memproduksi atau menjual barang, tapi dia udah pindah bagian SDM-nya seperti bagian marketingnya ya, istilahnya. Nah, itu bahaya. Atau keuangan, ada juga kerugian-kerugian di keuangan. Tadi sekarang kan katanya harga emas melonjak, rupiah turun. Orang-orang pada takut memberikan kerja atau membangun pabrik di Indonesia. Nah, itu kan rugi rugi banget bagi keuangan kita ya. Apa sih kerugiannya? Nah, bagian marketing karena demo-demo dan sebagainya, marketing nggak bisa aktif ya di dalam menjual barangnya. Begitu juga produksi dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu mengidentifikasikan apa saja risiko-risiko yang kita alamin tahun lalu. Jadi tahun ini kita persiapkan keuangannya untuk yang mana didahulukan. Apakah kita tanggulangi sendiri? Apakah kita pakai pihak asuransi? Pihak asuransi itu harus dipertimbangkan juga. Kalau dia tidak terjadi kerugian, maka uangnya di pihak asuransi tadi hilang. Tapi kalau kita eh, biaya sendiri, ya, eh, maka kalau tidak ada kerugian tahun ini, uang itu bisa kita pakai yang lain. Maksudnya laba ditahan ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian nomor dua kita harus pintar mengklasifikasi risiko. Risiko itu kita klasifikasikan. Risiko apa saja ya? Istilahnya kita lihat, diklasifikasikan ini risikonya berat tidak, ini bagaimana, harus kita tanggulangi sekarang atau bisa kita apa ditunda ya. Nah, dari mengidentifikasi, mengklasifikasi, baru kita ukur risikonya. Risiko itu kita ukur. Kemudian kita membentuk strategi untuk mengolah uh, dengan apa mengolah risiko-risiko tadi dengan sumber daya yang tersedia itu ya. Nah, itu yang penting. Jadi ada 4 yang harus kita buat di dalam proses manajemen risiko tadi. Nah, bagaimana mengidentifikasi risiko? Itu bisa setiap bagian harus membuat laporan dengan cara checklist. Kita kasih daftar, manajer risikonya buat, sehingga ke bagian-bagian yang potensial terjadi kerugian itu apa saja di checklist setiap bagian. Kemudian dengan menggunakan checklist tadi, maka diperlukan suatu pendekatan yang sistematis. Kita akan pakai yang mana? Atau kita dulukan kerugian yang potensial yang tercantum dalam checklist tadi, yang mana diutamakan? Oke, jadi seorang manajer risiko harus menjalankan sendiri kedua langkah tersebut. Tadi kan mengadakan checklist, kemudian dia cek benar-benar apa kerugiannya tadi, potensial apa tidak ya. Sehingga manajemen risiko, bagian manajemen risiko bisa menyusun strategi langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kerugian potensial tadi. Itu kita sebut salah satunya tadi yang saya katakan ada agen asuransi, ada broker, ada konsultan ya. Itu harus ada. Oke? Nah, tadi setelah checklist dan sebagainya ya, semua kerugian potensial tadi diutamakan. Pertama, mengingatkan manajer tentang kerugian-kerugian dapat menimbulkan kerugian tadi ya.
semua manajer bisa mengadakan rapat kepada manajer risiko, ini loh kerugian tahun lalu ini. Jadi saling mengingatkan. Nah, sebagai sumber informasi akan digambarkan dengan cara bagaimana dimanfaatkan kerugian tadi, kerugian risiko tadi, sehingga perlu diadakan rapat. Tadi kelompok penyanyi juga harus ada komunikasi, ya penting sekali. Kalau tidak ada komunikasi ya dikira aman-aman aja ya, suatu perusahaannya aman-aman aja deh, tidak ada masalah. Oke, nah tadi ada internal, ada eksternal ya. Kalau internal itu eh, sumber informasi internal itu ya dari perusahaan itu sendiri ya, informasi dari fungsi accountingnya bagaimana, bagian keuangannya bagaimana ya. Kemudian ada lagi informasi dari fungsi marketing tadi apa saja, informasi dari fungsi produksi bagaimana, kemudian informasi dari engineeringnya gimana, kemudian ada informasi dari fungsi human research-nya gimana. Ini kelima-lima ini harus bekerja sama. Kita sudah mengidentifikasi risiko. Metodenya apa tadi ya? Metodenya bisa pakai checklist atau metode kuesioner analisis risiko atau kita sebut risk analysis questionnaire. Kemudian dengan metode laporan keuangan, kalau untuk keuangan, metode inspeksi, kita datang ke tempat itunya ya, sidaknya apa sih terjadi risiko apa aja kita datangin. Kemudian kita interaksi dengan bagian-bagian yang mengalami kerugian tadi. Nah, baru kita analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu ada yang kita analisis pelanggannya gimana, pemasoknya bagaimana, persaingnya gimana, undang-undang yang terlaksana di tempat dia buat usaha itu gimana ya. Kalau dia di Indonesia gimana undang-undangnya ya. Pajaknya katanya tinggi gitu ya. Itulah tanggung jawab sendiri ya. Pelanggan itu gimana? Apakah pelanggan itu beli cash? Apakah pelanggan itu selalu utang? Itu harus kita analisa, ya. Saya tidak suka itu yang bagian marketing ya. Kalau ibu suka beli barang-barang online gitu ya, kita belum tentukan mau ngambil warna apa ya, atau saya baru bertanya ukurannya gimana. Dia sudah kirim. Ada 2 kali saya dapat kayak gitu karena saya COD sampai rumah yang mengantarkan saya tolak. Alasannya apa, Bu? Belum ditentukan warnanya. Misal mau beli baju, belum ditentukan warna bajunya. Beli tas juga gitu atau beli jilbab ya. Mama-mama itu kan belanja itu kan. Nah, itu berarti benar-benar merusak pelanggan. Pelanggan tidak akan mau beli secepat mungkin ya. Oke. Kalau pemasok itu kan barang yang masuk ke tempat kita untuk pabrik kita bisa nggak, cocok nggak ya. Tepat waktu nggak, pesaingnya gimana ya, pesaingnya gimana, undang-undangnya gimana nih, persaingnya nih sangat penting juga ya. Misalnya pernah terjadi kasus lambang apa ya, Apple. Nah, persaingnya mau ikut juga kayak gambar-gambar lambang Apple itu, tapi dikejar dan akhir dibuat masalah ya. Sehingga pihak yang mengikutin itu dapat sanksi. Kan kita harus di hak patenkan ya lambang-lambang dari suatu perusahaan itu. Jangan sampai persaing itu meniru sehingga konsumen akan terkecoh terkecoh akan tertarik dengan apa yang diiklankan ya. Itu. Jadi memang harus kita mengidentifikasikan, mengklasifikasikan, kemudian kita ukur bagaimana strateginya yang akan kita laksanakan ya. Nah, setelah kita mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengukur, maka kita akan cari pakai asuransi atau tidak, atau kita tanggulangin sendiri. Baik, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau teruskan diskusi lagi. Gimana? Nufiritri, mau lagi? Kalian pagi kuliah apa ya?
Pagi kosong, Bu. Oh, kosong. Sebenarnya Ibu terganggu ya. Memang jam 10 tuh jam cantik. Tapi saya serba ragu. Mau berangkat ke UNJ pagi tadi jam 8 takut nggak nyampe jam 10. Akibatkan nanti di jalanan Ibu harus online. Kalau jam 8 kita majukan boleh juga sehingga saya tetap ke kampus. Ini kan kita kuliah online. Sementara ada jam 4 offline. Ada lagi jam berapa jam malam offline. Tapi saya online kan karena tim ya. Nah ini jadi saya tidak bisa bergerak. Pagi tadi nunggu dulu. Aduh nunggu gimana ya caranya ya. Ya biasalah. Tempo hari kan kita sambil jalan ya. Enggak ini akhirnya saya tuh enggak concern ya namanya jalan dengar suara apa ya. Yang lain gimana? Setuju nggak kalau jam 8? Lewat-lewat dikit lah kalau belum bangun. Jadi kelasnya ternyata diganti ke jam 8 gitu, Bu. Iya, ada kuliah lagi setelah Ibu jam 10 ini, jam 12. Paling sore sih, Bu, sore nanti. Offline, Iya, nggak apa-apa ya. Artinya gini, kalian harus bangun pagi. Biasanya gini, kuliah jam 10. Udah sholat subuh, aku tidur dulu. Kan nanti sore ada kuliah lagi. Diskusikan aja teman-temannya ya. Tolong diskusikan sehingga saya tetap ke kampus. Karena banyak sekali bimbingan ya. Anak bistik juga banyak bimbingan skripsi. Ibu kapan kita itu apa tuh bimbingan? Aduh, kuliah aja belum belum beres harinya ya. Istilahnya terlalu banyak jam sehingga nggak kepegang gitu. Mana bimbingan anak bisdik, anak PB, anak S2, anak S3. Kasihan kalau mereka nunggu. Ini mereka nunggu, Bu, sampai ke kampus jam berapa? Nggak saya jawab. Nggak mungkin saya sampai jam-jam 12. Baik ya, nanti tolong aja Jihan dan teman-teman yang lain didiskusikan ya bagaimana sebaiknya. Kemudian jangan lupa absen, jangan lupa tadi tolong yang menyajikan atau yang jadi moderator catat pertanyaan dari teman-teman siapa yang jawab dan sebagainya. Biasanya kalau saya di rumah saya catat tadi nggak sempat. Saya catat siapa aja yang bertanya, tapi saya tadi dengar-dengar nama-namanya yang menunjukkan tangannya ya. Jihan dipoto aja dulu. Kalau online ini harus ada bukti foto ya. ya, baik, Prof. Mungkin Iya. teman-teman bisa on cam dulu. Kalau nggak on cam nggak apa-apa, nggak hadir artinya. Ya, ayo lihatkan wajah-wajah ganteng dan cantik dan sudah bangun. Sudah Mungkin kelihatan? boleh dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Ini Nazwa kemana nih? Masih binatang yang ditunjukin apa-apa ini? Ayo, silakan. Boleh di slide 2. 1, 2, 3. Hmm. Ya, baik, sudah, Prof. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Baru jam 11 lewat 10 ya. Gak apa-apa. Kita hanya 2 SKS hitungannya 1 jam 40 menit ya. Baik, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Terima banyak, Bu. Terima kasih, Sehat selalu. Prof. Waalaikumsalam. Selamat Terima kasih, siang. Prof. Sehat-sehat Terima selalu. kasih, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukron, Prof.